Menjadi lansia tidak serta-merta kehilangan seluruh produktivitas untuk berkarya. Melalui organisasi bernama Paguyuban Warga Usia Lanjut Indonesia, para anggota yang rata-rata berusia di atas 60 tahun ini berkomitmen untuk bisa mandiri, bermartabat, dan bermakna di tengah-tengah masyarakat. Ini adalah kegiatan pengukuhan dari para pengurus Dewan Pimpinan Cabang Warga Usia Lanjut wilayah Kabupaten Malang. Diadakan di Desa Wisata Sidorejo Indah yang ada di Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang pada Minggu pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Acara yang akan kami selenggarakan pada kesempatan kali ini, pertama, syukuran atas pengukuhan Ibu Wati Sukirman pada tanggal 17 Desember 2021 sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Wulan Kabupaten Malang. Kedua, pengukuhan para pengurus Wulan DPC Kabupaten Malang. Bapak Ibu para undangan yang kami hormati, dengan ini acara akan kami buka dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukaffi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Ibu Sudari. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Seluruh akhlak seraya memuja pahlawan negara dan gugur remaja, diri bahan bendera. Jumi Rokati Sukirman yang merupakan Ketua DPC Wulan Kabupaten Malang terpilih periode 2022-2025 menegaskan bahwa dirinya akan melaksanakan tugas dengan sepenuh hati sesuai dengan kemampuan ADART. Ketua
DPC Paguyuban Warga Usia Lanjut Kabupaten Malang melantik pengurus DPC Wulan Kabupaten Malang periode tahun 2022-2025. 1. Ibu Tri Wahyuning Tias selaku Wakil Ketua, Ibu Paulina Ratna selaku Sekretaris, Ibu Risma selaku Bendahara 1, Ibu Marlia Lestari selaku Bendahara 2, Ibu Sri Hartati selaku Seksi Humas. Malang 23 Januari 2022. Yang melantik Ibu Jumiroh Hati Sukirman. Sementara itu, sang perintis yang sekaligus menjadi penasehat warga usia lanjut Indonesia, yakni Mayor Sudaryo, lebih menceritakan tentang sejarah musik keroncong yang syarat dengan lagu-lagu tentang perjuangan di masa kemerdekaan. Ini menunjukkan bahwa paguyuban keroncong ini akan dapat melestarikan musik milik kita bangsa Indonesia. Selain itu, ia juga salut terhadap anak-anak muda yang tidak kehilangan antusiasnya untuk turut melestarikan musik keroncong. Dengan kemajuan zaman itu, keroncong ini ditinggalkan atau dilupakan. Saya pribadi sangat bersyukur ya, Bapak Ibu berkenan untuk melestarikan musik keroncong ini. Saya ingin, atau kita juga ingin lagu keroncong ini masih tetap lestari sampai generasi penerus nanti. Terkait dengan masa-masa lanjut usia, di dalam sambutan Ketua Pembina Wilayah 5 DPP Warga Usia Lanjut Indonesia, Sri Dwi Astuti, menegaskan bahwa masa usia lanjut bukanlah masa untuk kehilangan semangat. Ia menyatakan bahwa masa usia lanjut adalah masa keemasan seseorang yang telah banyak ditempa pengalaman kehidupan. Sehingga melalui organisasi Warga Usia Lanjut Indonesia ini bisa membawa para anggotanya lebih mandiri, bermartabat dan bermakna. Maaf, ini ada protes ya, ada usulan bahwa sekarang ini kita jangan menyebut warga usia lanjut. Ini beliau bilang, Pak Daniel, kita adalah warga emas ya Pak ya, Pak Daniel, kita warga emas. Kita sudah mencapai ke masa keemasan ini ya, usia kita. Syukur kepada Tuhan bahwa kita sudah mencapai usia keemasan kita. Semoga kita panjang umur, sehat, dan kita tetap happy supaya imun kita meningkat. Usia kita harus bermartabat, semakin emas, semakin tinggi emas karatnya, semakin bermartabat kehidupan kita sehari-hari dan bermakna untuk masyarakat. Kegiatan ini melibatkan 12 kota kabupaten yang ada di wilayah Jawa Timur, di antaranya Tulung Agung, Trenggalek, Kediri, Blitar, Nganjuk, Surabaya, Jombang, Mojokerto, dan Jember. Tidak hanya dari kalangan internal organisasi, turut hadir dalam acara ini yakni Dr. Insinyur Daniel Rohi, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Komisi B, yang juga memberikan nasihat-nasihat untuk kepentingan organisasi. Organisasi yang kuat, kalau organisasi mau langgeng, ya itu ada 4 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, kita harus punya satu visi. Visinya sama, ya. Bulan ini mau apa? Tempat happy-happy, tempat bergembira, atau tempat cari kekuasaan? Nah, kita mesti rumuskan itu. Kalau tempat untuk kita bersuka cita, untuk menjaga imun, bersosial, mari fokusnya di situ. Jangan masuk ke politik, jangan masuk ke lain-lain. Walaupun saya anggota DPR, hari ini saya datang sebagai pemerintah, bukan wakil partai politik. Ingat, ketika satu orang jadi anggota DPR, maka dia adalah pejabat negara. Oke? Saya adalah pejabat pemerintah Provinsi Jawa Timur. Karena dalam undang-undang pemerintah daerah itu adalah DPR dan gubernur. Jadi kalau saya datang sini, Bapak Ibu nggak boleh nolak, karena saya datang sebagai pemerintah provinsi.
Kenapa saya datang? Karena Bapak Ibu warga Jawa Timur. Betul tidak? Kalau warga bukan Jawa Timur saya nggak ikut-ikut. Tapi kalau warga Jawa Timur itu termasuk urusan saya. Karena negara itu tugasnya mengurus dan mengatur warga negara. Jadi yang pertama visi sama. Yang kedua punya struktur yang bagus ya. Pusat, daerah, masuk ke ranting dan seterusnya. Dan yang ketiga punya pengurus. Punya kader yang bisa mengisi struktur itu, dan setiap struktur itu berfungsi dengan baik. Oke? Jadi kalau ketua berfungsilah sebagai ketua, wakil ketua jadilah wakil ketua, sekretaris jadilah sekretaris. Jangan sekretaris rasa ketua, ketua rasa bendahara. Apalagi ketua sekretaris bendahara ada di satu orang. Hati-hati. Sepakat ya? Harus ada pembagian. Tadi sudah dilantik, itu dilengkapi masing-masing punya tupoksi. Setia kepada tupoksi masing-masing ya, sehingga semua bisa bekerja. Jangan ada yang terlalu dominan. Satu organisasi mulai terancam bubar kalau ada orang tertentu merasa penting di situ. Ingat ya, ingat kata-kata saya. Semua orang jangan ada yang merasa penting walaupun sumbangannya banyak. Paham ya? Kadang-kadang nyumbang banyak merasa berperan banyak, yang nyumbang sedikit merasa diatur oleh man. Tidak boleh. Ketika kita masuk di organisasi semua orang sama. Kalaupun Bapak Ibu nyumbang lebih itu karena apa? Karena keikhlasan mau memberi sesuai dengan apa yang diberikan Tuhan. Tapi bukan mau nyumbang banyak untuk mengatur banyak, tidak boleh. Oke? Hari ini kita balik, fokus semua. Semua untuk semua. Ya. Satu untuk semua. Jadi semua berkontribusi secara maksimal. Salah satu kegiatan yang menjadi agenda rutin dari organisasi warga usia lanjut Indonesia ini adalah bernyanyi bersama dalam wadah komunitas bernyanyi Senandung Keroncong Sekar Pakis Putih. Empat penari Dari Kabupaten Malang, Julian Sukrisna, Sugeng Wihono, Saiful Arif, Malang TV.